mendombakan domba itu bagus. Jadi nanti harapannya ketika berternak juga enggak sembarangan. Ngasih makannya harus dengan pakan yang baik, perawatannya juga dengan perawatan yang baik, kandangnya juga dengan kandang yang baik. Makanya tadi kita banyak materi di awal itu benar-benar menciptakan lingkungan yang baik. Karena kalau lingkungannya baik, makannya cukup, mirip kayak manusia, Pak. Tempat tinggalnya enak, makannya cukup, tidak stres, hidupnya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan David Wijaya. Saya founder dari Kurma Ajwa Farm. Kurma Ajwa Farm sebuah peternakan yang terintegrasi. Peternakan ini cukup besar, walaupun usianya baru berkembang. Insya Allah 16 Agustus di tahun 2023 ini kami usianya 2 tahun. Kami fokus di peternakan domba kambing, pertanian, dan perikanan. Total luas lahan yang kami kelola saat ini ada 160 hektar. Semuanya hijauan untuk pakan ternak. Selain ada hijauan seperti rumput pakcong, ada juga singkong yang kami gunakan untuk pakan ternak. Untuk hewan ternak, di sini ada domba dan kambing. Total populasi bertambah karena kelahirannya cukup banyak. Satu hari bisa lahir 20 sampai dengan 30 ekor. Saat ini populasi sekitar 1.300-an ekor. Terdiri dari berbagai macam jenis domba. Sebagian besar domba lokal. Kami ada beberapa domba impor yang full blood seperti Dorper. Dan alhamdulillah Dorper itu sudah lahiran di sini, jadi sudah dikawinkan antara Dorper full blood dengan yang jantan dan betinanya, dan lahir sudah beberapa pejantan dan beberapa betina. Selain itu ada Awasi, ada Vanro, terus ada kambingnya seperti Sanen, ada Tongkenbot juga lahiran di sini. Harapannya dari peternakan ini bisa menjadi penggerak dari peternakan yang ada di lokasi di Cikampek ataupun di Kerawang. Di peternakan kami ada beberapa jenis ternak domba. Ada full blood Dorper, ada full blood Vanroy, ada full blood Awasi. Peternakan ini sudah menghasilkan full blood dari perkawinannya sendiri. Jadi ada beberapa yang sudah memang berhasil kami silang, baik itu dengan lokal Garut ataupun lokal domba gibas ataupun ekor tipis yang biasa ada. Di sini ada banyak domba-domba kecil yang memang lahiran, kita bisa lihat biasa yang main-main pas sore gini lompat, karena memang kandang kami kandang koloni, dan kandang koloni ini cukup fleksibel. Jadi kami bisa modif sesuai dengan kebutuhan. Awalnya kami bikin kecil dulu, hanya satu section, tapi bisa diperluas ke melebar ataupun memanjang sesuai dengan kebutuhan. Peternakan Kurma Ajwa Farm ini alhamdulillah terpilih sebagai kandang champion tingkat nasional dari Kementerian Pertanian. Saya pribadi sudah diundang beberapa kali dan mengisi sebagai narasumber dan pembicara. Saya diminta untuk mengajarkan tentang bagaimana caranya berternak, bagaimana caranya bertani, bagaimana integrated farming. Saya mengisi di beberapa kota, pernah di Bandung, Jogja, Malang, Lombok,
dan di beberapa kota lain. Karena alhamdulillah tahun ini ada 13 kabupaten yang terpilih untuk mendapat pelatihan secara intensif. Jadi buat teman-teman peternak lain, khususnya yang di wilayah barat, yang ada di Karawang atau Jawa Barat atau di Jakarta, bisa datang untuk berkunjung apabila ingin melihat kandang koleksi seperti apa, kandang baterai seperti apa, kandang koloni seperti apa, ternak yang lokal seperti apa, ternak yang impor bagaimana, pakannya bagaimana, mulai dari bagaimana cara bertanamnya, bagaimana memanen yang baik, bagaimana mengolah jadi pakan yang baik, terus vitaminnya yang digunakan apa saja, obat-obatan yang digunakan apa saja, prosedur yang baik untuk melahirkan itu bagaimana. Insya Allah siap dibantu. Kita memilih kurban yang terbaik, jantan, cukup umur, sehat. Kurban itu bisa dilakukan setiap tahun, tapi untuk akikah itu untuk orang yang sangat kita cintai, untuk anak kita, dan itu satu kali seumur hidup. Dasarnya apa sih peternakan ini? Kita berbagi. Kayak waktu kemarin ngobrol ada tamu terkait mendombakan domba. Mendombakan domba itu seperti apa? Domba jangan dikasarin. Nanti ketika kita mengarahkan domba, walaupun dia diikat, ngikatnya jangan terlalu kencang, nariknya jangan dipaksakan terlalu keras, jangan ditarik bulunya. Saya kagum, ada etikanya mendombakan domba. Kemarin anak saya protes waktu ngelihat ada bapak-bapak ngangkat kelinci ditarik kupingnya. Padahal itu menyakiti kelinci itu, tapi karena tidak tahu. Makanya ketika kemarin kita sharing, ada temen yang membawa tema mendombakan domba, itu bagus. Jadi nanti harapannya ketika berternak juga enggak sembarangan. Ngasih makannya harus dengan pakan yang baik, perawatannya juga dengan perawatan yang baik, kandangnya juga dengan kandang yang baik. Makanya tadi kita banyak materi di awal itu benar-benar menciptakan lingkungan yang baik. Karena kalau lingkungannya baik, makannya cukup, mirip kayak manusia, Pak. Tempat tinggalnya enak, makannya cukup, tidak stres, hidupnya sehat. Jadi kita tidak fokus membahas penyakitnya apa aja sih. Lebih baik mencegah daripada mencari obatnya. Daripada saya harus jelasin obatnya apa aja, kalau begini mending gimana caranya dombanya sehat, kitanya senang. Tujuannya di sana. Kita keliling ke mulai dari kandang sampai dengan nanti ke jenis-jenis ternaknya ada apa aja. Ini juga salah satu aspek yang penting nih, Pak. Oh iya. Racun api. Estanger ini kelihatannya nggak banyak kandang yang punya seperti itu, karena kemarin aja contoh kebun bambu yang di sebelah sana terjadi kebakaran karena cuaca panas. Alhamdulillah kita punya racun api jadi bisa dimanfaatkan. Nah, ini kandang koloni yang ekstra besar, Pak. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Ini sampai ya tadi bicarakan. Iya. Nah, di sini bisa dilihat, Pak. Ini ada tanggalnya nih, Pak. Mari, Pak, kita datang ke sini dulu mungkin, Pak, dari bawah, Pak. Betul. Nah, ini kandang yang kita baru persiapkan, nanti akan turun ke sini. Di sini ada jumlahnya nih, Pak. Bakalan jantan 27 ekor. Bakalan jantan yang sebelah kiri 27, yang sebelah kanan 26. Ini bisa kita lihat, kalau ada yang jeli, ada satu perbedaan antara kandang ini dengan kandang lain. Ada yang tahu nggak apa, Pak? Ada. Ini kalau tadi buka kesannya. Apa mau dipikir? Jantan dengan jantan di sini nggak tarung. Oh. Biasanya jantan dengan jantan itu tarung. Tarung ya. Kelebihannya kandang koloni, karena dari kecil mereka itu kecilnya bareng, gedenya bareng, jadi nggak tarung, Pak. Di tempat lain jantan dengan jantan itu resikonya bertengkar. Berarti ini udah siap pemasaran ya? Iya. Nah, ini posisinya, insya Allah harapannya jantan ini di koloni lebih maksimal di sisi ruang, pakannya kita maksimalkan. Ini bisa dilihat
ukurannya sudah lumayan nih Pak. Kiranya udah siap produksi nih ya, siap keluar. Udah siap produksi, betul. Jantan sama jantan kita pisahkan di tempatnya masing-masing. Terus abis ini yang jantan lagi, terus bakalan betina, ada jumlahnya, ada letaknya di mana. Jadi diberikan informasi masing-masing ternak itu jumlahnya berapa ekor. Nah, itu dombanya Bapak tuh yang khas Banjarnegara, domba batur tuh yang Tidur ya. yang tidur sama yang hitam Panas itu. sekali ya. Coba ya kita bangun, kenapa dia kekenyangan ini. Panas ya. Tuh. Matanya nih kayak boneka nih. Iya, domba batur itu kelebihannya bulunya full. Yang kelihatan cuman matanya sama mulutnya aja. Karena mereka biasa disusuin sama manusia, Pak. Jadi nggak beringas, cenderung lebih jinak. Ini kalau kayak gini kan udah manja ini nih. Baunya dipegang mulu. Itu baturnya. Domba Sama. umurnya sama, Pak. Ini umurnya sama ini. Ini tuh hampir ini Cuma jenisnya beda-beda. seumuran. Ini dia malah ngejar-ngejar saya mulu. Priangan seperti ini, Pak. Walaupun usianya sama, pakannya sama, tapi memang keturunannya berbeda, ya hasilnya pasti nggak akan sama dengan domba yang persilangan seperti itu. Yang tadi ras Garut. Ini lepas sapi betina 53 ekor. Betinanya. Betul. Nah, Oh, cakep tuh. ini full blood Dorper, Pak. Itu yang jantannya ya. Tadi kan saya bilang di kurma Ajwa itu satu ekor jantan bisa untuk perbandingan 120 ekor betina. Ini Bapak bisa lihat indukannya betinanya 36 ekor, jantannya cuma satu, Pak. Itu yang apa? FB. FB itu full blood, Pak. Full blood dari Australia. Full bloodnya ada satu ekor, terus full blood betinanya ada 2 ekor. Berat yang coklat itu Pak ya? Yang itu, Pak, yang kepalanya hitam, badannya putih itu, Pak. Laki itu ya? Betul. Kami sudah kawinkan setelah 45 hari setelah dia melahirkan, kami sudah langsung kawinkan. Seperti itu. Jadi ketika dia masih menyusui, kami kawinkan dengan anakannya. Nah, itu anaknya, Pak. Itu bukan indukan itu, Pak. Jadi Anaknya. full bloodnya itu jantan itu satu, itu jantan satu. Nah, terus betinanya sebentar, Pak. 1, 2. Nah, kalau Bapak lihat yang kecil itu anaknya, itu usianya baru 2 bulanan, Pak. Coba dibandingkan sama ini, Pak. Dulu sama kambing itu ya priangan. Banget ini ya. Ini usianya sama tuh, Pak. Oh, yang main itu. Iya, sama. Nah, itu F1 yang awasi itu, Pak. Seperti itu. Itu anakan full blood yang itu jantan betina, Pik. Jantan. Ini opul murni semua Pak, induk sama itunya. Ini langsung dari impor, Pak. Ini full bloodnya anakan kelahiran di sini, Pak, di Cikampek, Pak. Ini, Pak. Selisih ukurannya kelihatan ya, Pak ya? Iya, beda. Jadi mau milih yang mana? Yang itu. Pertama, sederhananya kalau misalnya kita punya barang bagus, jualannya juga gampang, Pak. Ngawinkan antara full blood Dorper dengan betina-betina lokal, bisa betina Garut atau betina Dombos. Ke apa? Badan gede tapi bulunya Bulunya ngikutin ukurannya agak gede, dia naik grade sedikit seperti itu, tapi tidak bisa ngikutin yang full blood langsung dari Australia seperti itu. Kalau anaknya bapaknya full blood, ibunya full blood, otomatis anaknya full blood juga. Iya. Betul. Domba batur punya tuh, Pak. Patut. Maksud saya kenapa saya pengen ini? Sebenarnya jujur, saya pengen bilang sama peternak-peternak Indonesia, malah lebih bagus menurut saya. Lebih bagus ini. Sebenarnya harusnya kita sebagai orang Indonesia bangga dengan domba Indonesia. Nggak kalah kalau lihat ukurannya nih. Domba batur tuh, jantannya tuh. Tuh. Ini namanya harem ya, Pik ya?
Kalau bahasa lu ya. Coba, ukurannya bagus nggak Pak? Panjangnya, tingginya. Ini asli Indonesia, domba batur. Bukan domba kuring ya. Kenapa? Bekas ini. Bekas belek. Bekas belek. Bekas belek. Dari daerah Padas. Ini betinanya. Saya kawinin yang ras batur, kebetulan dapat yang bagus. Ini dia bulunya sampai ke kuping-kuping, dikawinin sama betina-betina dombos, biar hasilnya ngikutin seperti itu. Gimana? Gak mau malu ini kan domba batur kan? Harapan saya kita perbanyak domba baturnya. Kapan lagi kita bisa balik? Ini sebenarnya mirip kayak boneka yang punya nyawa. Iya, kayak boneka. Full bulunya. Kalau bulunya full. Itu kan dicukur gara-gara biar dia nggak panas. Oke, kita lihat ke sini, Pak. Nah di sini, Pak, tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus. Sekarang baru 12. Bisa dilihat yang usianya baru beberapa minggu kondisinya kayak gini. Sehat-sehat nggak, Pak? Sehat. Ini kita bisa lihat yang hitam putih itu anakan Dorper, silangan F1 Dorper, yang ada kepalanya hitam. Kalau yang kepalanya putih seperti ini anakan Van Roy, Pak. Makanya di sini lebih banyak yang tadi Bapak bilang domba ras kawinan impor ya seperti ini. Kondisinya baru 1 minggu udah kayak gini. Udah gede, udah sanggup lari kemana-mana, jalannya udah bagus. Nah itu kenapa dia nyamperin, karena biasa disusuin. Iya, jinak. Terus nanti setelah usianya masuk ke interval masuk 45 hari, kami langsung masukin jantan. Nah ini ada domba satu-satunya jenis domba perah, Pak, namanya domba awasi. Full blood betinanya ada 4. Saya kawinkan dengan betina-betina lokal. Di sini ada betina Garutan. Oke. Wajahnya kayak kambing ya? Mana, Pak? Itu. Ya itu awasi, Pak. Oh, awas. Di sini, Pak, kalau bisa masuk. Permisi dulu ya. Nah. Ini jantannya, Pak. Ini satu-satunya ras domba perah. Ukurannya jauh lebih tinggi, lebih besar. Siberia kalau nggak salah saya cek di Google, Pak. Ekornya gemuk seperti itu. Ini jantannya. Nah itu betinanya, Pak. Ada 4 ekor, Pak, yang di sini. Yang kita taruh. Nanti mereka akan dikawinkan. Di sini bisa dilihat satu jantan melawan 36 ekor betina. 32 domba lokal, 4 domba impornya. Jadi perbandingannya di sini, makanya saya katakan dalam waktu 8 bulan atau 1 siklus itu bisa 4 kelompok. Nah, kelebihan kalau misalnya kandangnya kandang koloni, si cempenya bisa lari, lompat-lompat seperti itu, Pak. Bisa leluasa, dia bisa main. Lebih efektif di luas. Konstruksinya kita bikin bertingkat, Pak. Tarin baunya. Seperti itu. Standarnya Dari tanah ke lantai, tanah semakin tinggi semakin bagus. Cuman kalau saya biasanya ngerasain nyaman itu ke peternakan yang ketinggiannya minimal di 1,2 meter. Dari tanah ke lantai. 1,2. Alasannya ada banyak. Satu, mempermudah untuk membersihkan kotoran. Seperti itu. Kalau dia terlalu pendek di bawah itu sulit. Bungkuknya kita juga lebih sulit. Kalau ini kita masih bisa pakai troli di bawah untuk ngeluarin kotoran hewannya. Kalau dari lantai ke atap, Pak? Lantai ke atap sama, semakin tinggi semakin bagus. Tapi yang paling penting ini, jangan sampai cuma 1 tingkatan. Itu kan kelihatan ada ventilasi ya. Kita pakai bertingkat. Fungsinya gas yang dari bawah dia bisa kebuang keluar, tidak ngendap gitu. Dan kelebihannya kandang ini tuh bisa dimodifikasi ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah.
Jadi kalau kandang yang biasanya bentuknya kerucut itu cuma bisa ke depan sama ke belakang kan. Kalau betul hanya bisa memanjang. Kalau ini bisa memanjang dan melebar. Makanya akan lebih efisien kandang seperti ini. Betul, betul. Dan ada satu, harus kecukupan sinar matahari. Kalau sinar mataharinya tidak cukup, kandang itu akan jadi lembab. Lembab, bau, itu resikonya besar seperti itu. Kita lihat Van Roy. Van Roy, sebentar, saya cari Van Roy-nya di mana. Ayo Pak Nur, kelima ya. Itu satu lagi Van Roy itu Pak. Ribetnya keringan Pak. Udah dilayukan. Kalau nggak kembung dia. Nah, ini biasanya kalau udah kayak gini, maaf Pak, coba tolong diambil Pak. Ada namanya siapa ini Pak? Ada namanya nggak? Oh hilang berarti. Nah tuh. Udah biasanya udah ada yang ngambil nih Pak. Cowok, udah ada yang milih terus dikasih nama gitu. Kan ini kan belum disapi, jadi nggak kita jual. Tuh. Ini apa? Ras apa itu? Ini F1 Awasi Pak. Bulunya apa namanya cenderung ada coklatnya. Tuh. Ya, ini kan kawinan antara domba lokal dengan domba impor yang Awasi yang tadi Pak yang dari Siberia. Ini akan jadi domba perah Pak nantinya Pak. Domba yang bisa menghasilkan susu lebih banyak. Masa laktasinya lebih panjang. So itu terus ada lagi nggak yang dikalungin? Biasanya yang bagus-bagus sudah pada dikalungin sama orang. Makanya, Satu dari Awasi masih bisa keluar susu juga Pak? ya kan memang dia dikawinkan gini. Sebenarnya bisa keluar susu. Jadi gini bedanya. Domba perah dengan domba diperah. Domba diperah itu domba yang dipaksakan untuk keluar susunya. Tapi masa laktasinya standar. Kalau sapi perah dan domba perah itu masa laktasinya lebih panjang. Jadi walaupun dia sudah disapi, air susunya tetap ada. Karena fokusnya bukan cuma di daging, di susu. Makanya ya tadi yang saya sarankan, kita nggak cuma ngejar dagingnya saja. Kalau kita ngambil seperti yang Awasi itu susunya juga banyak. Dan ada satu kelebihan. Dengan kondisi di koloni seperti ini, anakan itu kadang-kadang masih bisa nyusu di indukan lain. Jadi kalau yang dia memang susunya kuat ada di situ. Nah, ini satu Pak perbedaan Pak di tempat kami Pak. Ini namanya area trip feeding Pak. Kalau bahasa di manusianya namanya MPASI. Makanan pendamping susu ASI. Jadi domba cempe itu dikasih extra fooding untuk dia makan, bukan cuma nyusuin aja, tapi dia bisa makan untuk makanan yang lebih bergizi sehingga tingkat berkembangnya lebih cepat. Kalau di manusia masa kemasannya itu kan balita. Kalau di sini di bawah 3 bulan, jadi di-push dikasih makanan yang bergizi dalam jumlah maksimal seperti itu. Nah, kan dia bisa molos tuh kayak gitu tuh. Nah, bisa induknya nggak bisa, bener Pak. Jadi caranya sederhana tapi efektif. Kalau induk masuk habis. Habis kalau induknya masuk bener. Rugi bandar. Rugi bandar. Nah ini dia kenapa di sini nih? Ini modifikasi teman-teman. Nanti dikasih botol untuk susu. Coba dipikat. Nah itu airnya otomatis Pak. Begitu disundul nanti keluar. Nah. Sebenarnya makanya tadi saya bilang tidak ada sesuatu yang baku, tinggal kreativitas dari masing-masing peternak. Ini 15 Juni sampai 30 Juni kan belum 1,5 bulan belum dikawinkan. Nah, ini ya. Sharing ada 2 jenis kandang. Satu kandang utama namanya sistemnya sering orang bilang kandang baterai. Kenapa dibilang kandangnya kandang baterai? Karena bersel seperti ini. Ini kandang sel.
Ini biasa digunakan untuk satu ekor. Dibilangnya kandang baterai. Jadi satu ekor domba ditempatkan pada satu sekat. Sekat-sekat gitu ya. Betul, ini kandang baterai. Contoh yang pertama. Yang kedua, kandang koloni. Kandang koloni kelebihannya adalah kandang seperti ini dengan sistem baterai kapasitasnya hanya 18 ekor. Tapi kalau dibuat koloni longgar seperti ini, kapasitasnya naik. Bukan cuma 18, bisa diisi 40 sampai 60 ekor dengan ukuran kandang yang sama. Jadi lebih efisien tempat. Efisien kandang, efisien investasi. Paham bedanya ya, Pak ya? Oke. Terus ada kandang yang sistem yang baru adalah sistem koleksi. Koleksi itu memisahkan antara kotorannya dengan air seni. Contohnya ini. Ini dia memisahkan air seni dengan kotorannya. Kotorannya begitu jatuh akan jatuh ke sini, air seninya ke bawah, nanti terkumpul di sana. Jadi lewat pipa ini turun ke bawah, masuk sini, dimasukkan ke dalam jerigen. Di jerigen ini air seni ini dikumpulkan, bisa jadi pupuk organik cair. Nah, masuk, pipingnya ke bawah, turun di sini. Namanya sistemnya koleksi. Oh, biar ujung tanduknya rusak. Nah, posisinya insect net itu tidak kuat, dia sering jebol. Kemudian kita ganti pakai kawat stainless ini, Pak. Sama, ini juga nggak kuat. Kita sudah modifikasi beberapa kali. Pertamanya pakai insect net seperti yang diajarkan, ternyata nggak kuat untuk nahan kohe dan air seni. Kemudian pakai kawat stainless sama nggak kuat. Nah, ini modifikasi terakhir. Walaupun dia kotoran hewannya kayak seperti ini banyak, dia pakai kawat galvanum ini nggak ada masalah. Jadi modifikasi terakhir kita dengan seperti ini. Saran saya dari beberapa kali modifikasi kandang, yang paling kuat itu menggunakan seng galvanum seperti ini. Dia tidak berkarat, tidak rubah. Posisi kekuatannya, ini walaupun dia banyak, kayak dinaikin saya seperti ini, bobot 90 kilo dia nggak rubah. Tapi kalau pakai kayu, ini mudah untuk patah. Sedangkan harapan kita kan kita punya konstruksi yang kuat untuk kandang. Betul. Kita ke kandang sana. Awalnya baterai. Kelihatan alurnya ke sana ya, Pak. Nah, kemudian dirubah, Pak. Kemudian dirubah menjadi kandang koloni. Efeknya modifikasi seperti ini kan butuh modal tambahan, modal lagi baru. Nah, terus saya rubah ke koloni biar muat lebih banyak. Dengan muat lebih banyak seperti ini udah jam makan soalnya. Habis duhur, mereka udah jamnya makan, udah pada minta makan semua ini.
Anakan yang kondisinya lemah, yang kondisinya dia posisinya lahir sekali lahir 3 ekor kayak gini, dia butuh penghangat seperti ini, Pak. Tapi kalau asinya Asinya nanti dikasih air susu sama anak-anak, Pak. Oh, ini masih dibantu. Betul, dibantu. Kalau nggak seperti ini dia kondisinya nggak tertolong. Jadi mirip kalau misalnya kalau di rumah sakit ada ruang NICU, Pak. Ruang NICU itu yang khusus untuk anak-anak bayi seperti itu. Di sini posisinya. Hari ya, Pak? Malam. Betul, betul. Hitungannya hari. Jadi posisinya ini memang kandang khusus untuk perawatan anak-anak domba yang baru lahir cempe-cempe. Sengaja diberikan lampu infrared untuk apa? Agar dia lebih hangat dan di sini jadi lebih steril. Kondisinya seperti itu tujuannya, Pak. Ini yang baru lahir biasanya di sini maksimal 1 minggu. Setelah 1 minggu dia lebih sehat, baru dipindahkan ke kandang cempe yang ibunya seperti itu. nggak netel lagi kalau pindahan ke sana. Masih nete, Pak. Masih nete. Sama maknya gitu ya? Iya, betul. Indukan akan tahu mana anaknya dan anak-anak akan tahu mana induknya. Iya. Dia tahu nanti. Hasil mana. Ini air biasa sih, Pak. Air biasa. Orang kampung kan ada yang kasih garam. Garam atau gula. Ini udah ada mineral bloknya, Pak, yang tadi saya ceritakan. Oh iya itu. Ini yang impor dari Turki, mineral bloknya isinya mineral dan vitamin. Jadi nanti dia akan jilat di sana posisinya untuk kebutuhan mineralnya. Itu setengah. Patokannya jari. Patokannya jari. Karena kalau terlalu renggang, si cempe itu bisa molos kakinya. Nah, terus yang paling penting, si kayu ini jangan dipinggul. Pinggul itu maksudnya pinggirnya ini jangan diratain, yang disesek. Nanti jadi posisinya dia mudah untuk terprosok. Oh, jangan disesek ya, Pak? Iya. Jangan dimulusin gitu. Jangan dimulusin pinggirnya, biarin dia tetap persegi seperti itu. Tidak bisa kotorannya nyaplos lah. Betul, betul. Kotorannya turun aja seperti kuncinya itu. Dan seperti yang tadi kita lihat, tidak direkomendasikan menggunakan baja ringan. Terus kenapa tidak pakai plastik? Licin. Domba besar ngejar-ngejar betina mau kawin, ada kotoran sama air seni, licin. Kayunya kayu apa tuh, Pak? Kayunya sih sebenarnya nggak terlalu umum harus kayu yang seperti apa ya, tapi perawatannya sebelum kayu itu dipasang biasanya menggunakan pengawatan tradisional seperti bisa pakai oli. Jengjing ya, Pak ya? Sebenarnya sih kayu murah, kayu jengjing aja. Tuh Pak Ridwan makanya ini kayu murah, cuman dirawat. Tapi awetan ini sudah apa? Jengjing itu nggak mudah kena hama. Iya, Penting asal jangan ke air ya. betul. Itu dibandingin istilahnya kayu-kayu seberang, Malah dilobangin ya masih ngejago ini jengjing. harganya, asal yang tua. Nah, ini kita kebetulan mesen di pemotongan kayu, kita memesan sesuai dengan kebutuhan. Makanya yang utamanya tulang-tulang ini satu potongan, jangan nyambung seperti itu. Tadi kan untuk pembuatan kandang yang paling harus diperhatikan adalah ukuran, menyesuaikan dengan kayu itu ukuran yang tersedia seperti apa. Pak, tantangan terbesar ketika di di daerah panas begini gimana? Tadi si dombanya dicukur seperti yang batur kan, itu kan daerah dingin tuh biasanya bulunya lebat tuh, harus kita cukur terus kita mandiin ketika cukur itu ada di prosesnya, satu dombanya dicukur Pakai alat gitu. pakai alat, Pak. Alatnya ada gunting cukurnya, ada yang besar ada yang kecil. Kalau misalnya kalau yang belum biasa cukurannya kayak cukuran rambut yang kecil, tapi kalau yang khusus untuk domba itu cukurannya lebih besar. Nah, terus di sana ada kolam untuk mandiinnya dan dipotong kukunya. Kita ngecek di sana apakah ada kutunya atau tidak, ada parasitnya atau tidak, ada lukanya atau tidak. Jadi bisa mengetahui. Kalau misalnya bahasa di ilmiah itu ada namanya BCS. Nah, BCS itu body condition score, itu bisa mengetahui kondisi domba itu sebenarnya gimana sih, apakah dia kurus, apakah dia cukup atau tidak dari kondisi badannya. Kadang-kadang kan kita nggak kelihatan kalau ketutupan bulu.
Itu. Jadwal mandi itu ada rutinitasnya Pak? Kalau jantan iya di hari Jumat, tapi kalau betina dengan jumlah sebanyak ini kita belum kekejar. Ketika anak-anak pekerjaan udah santai, mereka nyukur seperti itu. Ada waktunya itu aja, tapi tidak semuanya. Karena dulu waktu jumlahnya masih sedikit, belum sampai ribuan, masih gampang. Begitu ribuan, belum kepegang semuanya. Jadi ini satu kandang ini berapa nih Pak? Satu kotak ini kapasitas rata-rata 30-an. 30-an. Nah, satu banjar ini 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan dibilang 7 kali 150. Berarti jumlahnya sekitar 1000-an di sini. Seperti itu. Tapi kalau nggak dicukur itu berarti nggak mandi ya Pak? Enggak. Maksudnya jangan Betul. dimandiin kalau nggak dicukur ya? Kalau dimandiin itu fungsinya itu biar mudah motong kuku. Kondisinya kan kalau kita kuku kalau keringan susah dipotong tuh ya. Nah sekalian proses cukur sama motong kuku itu pas lagi mandiin. Ya domba juga mempengaruhi ya Pak. Kalau habis dicukur biasanya cepat pertumbuhannya. Benar, Iya. benar. Mempengaruhi pertumbuhan. Mempengaruhi pertumbuhan dan mempengaruhi birahi. Terutama dicukur itu ketika betina mau dimasukin jantan. Istilahnya di dandanin dulu lah, disalonin dulu. Dirias dulu, beneran. Dia langsung birahi. Jadi ada unsur kesehatan. Ada unsur kesehatannya. Ada mitos di tempat panas itu birahinya itu jarang gitu. Enggak Pak? Atau signifikan nggak sih mitos itu gitu? Sebenarnya kayak kemarin ada temen yang dia ngirim Garut dalam jumlah besar ke kawasan industri, mati semua. Kaget kok bisa di Cikampek hidup. Karena memang adaptasinya yang berhasil. Di sini ketika domba datang itu dimandiin, dicukurin. Terus kita harus mantau. Biasanya kalau domba dari daerah dingin itu orop. Penyakit utamanya orop. Jadi muncul kayak semacam bercak-bercak, dia sampai bernanah di mulutnya. Itu kita yang sabar. Setelah diobatin cenderung sakit lagi. Orop sama sakit mata. Jadi keluar air mulu matanya kayak gitu. Nah, itu kita sabar, kita obatin. Setelah sembuh obatin, biasanya 3 kali kejadian kayak gitu. Adaptasi itu yang terjadi. Berarti lebih baik kalau ada ininya di antara daerah panas ya ambil bibit atau bakalan dari daerah panas lagi. Iya, kecuali memang dia sudah biasa. Pertama kali saya datengin ke sini 8 ekor, itu ada Lewi tuh. Lewi sama bapak saya nangis. Kan kambingnya waktu datengin langsung dari Garut sakit semua. Tuh, sampai bilang pasti orang Garut juga bilang pasti sakit dan mati seringnya. Karena kalau orop itu siapa sih domba yang bisa makan ketika mulutnya manusia aja kalau mulutnya sariawan susah makan. Ini orop itu sampai jonyor semuanya. Istilahnya kalau ini Sampai bernanah. alam ya Pak ya? Iya, seperti itu. Dan itu terjadi bukan cuma sekali, udah sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Tapi kalau lahir dari di sini Aman. Aman. nah, apakah ini juga Bapak dekat apa? Ada air begitu? Heeh. Itu juga mungkin mengurangi panas atau gimana Pak? Enggak juga sih, kandang yang atas kan nggak deket. Enggak, nggak ada pengaruhnya. Pengaruh buat kitanya kayaknya. Biar lebih adem. Saja kitanya. Peternakan kurma Ajwa Farm ini total luasannya 160 hektar. Peternakan kami ada di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Google Map tinggal dicari aja kurma ADZWA Farm, insya Allah akan ketemu, nggak bakal nyasar. Sekitar 5 menit dari tol kurma Ajwa Farm. Bisa dicari di map dari tol cuma 5 menit dan langsung bisa ketemu. Insya Allah nggak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.